Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, kasih setiamu yang Tuhan nyatakan, pertolonganmu yang Tuhan berikan. Sepanjang hari ini kami dapat lalui semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat kebaikanmu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Tertulis demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang dikasih Tuhan, Alan Stewart berusia 97 tahun menjadi salah satu wisudawan tertua di dunia. Ia menyelesaikan studi S2-nya di Southern Cross University, London. Para dosen memujinya karena semangat dan tekadnya yang begitu kuat untuk belajar dan menyelesaikan studi di usianya yang sudah lanjut. Biasanya saudara, orang yang lanjut usia susah menghafal, tapi Stewart mampu melewati proses studinya itu. Teman-teman kuliahnya pun mengapresiasi kemauan keras Stewart dalam menjalani studinya, mengikuti kuliah, membuat tugas dan tesis dengan begitu baik. Stewart mengatakan bahwa dengan belajar, ia membuat otaknya tetap aktif. Kisah dari Alan Stewart ini, saudara, memberikan suatu inspirasi dan mengingatkan kita untuk tidak lelah dan tidak menyerah dalam belajar, khususnya dalam belajar di sekolah kehidupan, yaitu di sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Belajar merupakan suatu proses seumur hidup. Selama perjalanan hidup ini, kita terus belajar. Kita belajar dari pengalaman, belajar dari berbagai hal dan situasi yang kita hadapi, belajar dari sikap dan respon sosial di sekeliling kita, belajar dari apapun, dan terutama adalah kita belajar dari Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 29 ini Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Biasanya saudara, kalau belajar di universitas, jiwa kita tidak tenang, pikiran kita begitu sering kalut karena banyaknya tugas, ujian-ujian, kewajiban membuat proposal, skripsi, tesis atau disertasi, proyek dan sebagainya. Tapi belajar pada Tuhan Yesus justru sebaliknya. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Demikian janji Tuhan, saudara. Perlu kita menyadari, saudara, satu hal, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Dan sebagai muridnya, kita perlu selalu belajar dari Dia. Segala proses pembelajaran hidup ini berhubungan dengan pengenalan kita akan Kristus. Semakin lama kita belajar dari Tuhan, yaitu dari firman-Nya dan teladan yang Ia berikan, kita akan semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saudara, semakin kita bertambah umur, semakin bertambah tua, kita akan semakin menjadi bijaksana. Karena banyaknya proses belajar yang kita lalui dan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan oleh Roh Kudus-Nya yang menolong kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa lanjut usianya dan seberapa putih rambutnya. Kedewasaan rohani kita terletak pada seberapa dalam kita mengenal Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada hikmat yang lebih mulia selain hikmat yang diperoleh dari Tuhan, dan memilikinya hanya bisa melalui suatu proses pencarian akan kehendak Tuhan. Saudara dan saya dapat memiliki hikmat itu dengan beriman percaya kepadanya dan mengasihinya dengan segenap hati kita
serta terus belajar dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah terus selama hidup kita. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk tidak berhenti belajar dari Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap semangat, bersukacita, untuk menerima setiap didikan dari Tuhan. Bentuk kami ya Bapa, setiap hari, setiap waktu, untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Kami memiliki kualitas rohani yang selaras dengan firman-Mu. Sehingga dengan demikian kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, berbicaralah terus kepada setiap kami. Tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan mengajar kami untuk semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang disegarkan dan diberikan kekuatan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan menyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.